ibu sekalian yang online, juga yang ada di dalam masjid ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq ridhana bi kullihi wa qabila syahida asyhadu an la ilaha illallah wa syarika asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya. Pagi hari ini kita akan membahas tafsir ayat 221 dan sampai dengan 230. Saya berharap Pak Wandi hadir ini. Ya, baik. Hari ini penuh membicarakan masalah rumah tangga ini. Rumah tangga ya. Mungkin bisa menimpa kita, anak-anak kita, atau cucu kita yang sudah dewasa ya, atau keluarga kita. Ini sebagai satu pencerahan pengetahuan agar kita bisa mensikapi dan lebih hati-hati terhadap berbagai aturan atau dalil yang bersumber dari Al-Quran. Baik, apa saja yang kita bahas ini? Ya, sinopsisnya haram menikahi wanita musyrik, ya, haram. Ya, ini dalil utamanya. Kalau ada sementara pihak yang mengatakan bahwa kalau wanitanya musyrik, suaminya laki-laki, boleh. Ya, harapannya bisa mengajak si istri ini menjadi wanita beriman. Namun kenyataannya sulit, ya, sulit. Termasuk salah satu kisahnya putrinya Rasulullah itu juga nikah sama orang Yahudi ya. Namun kenyataannya juga cerai karena tidak bisa masuk ke Islam, justru dia memimpin perang memerangi kaum muslim. Ya. Tarikhnya begitu ya. Terus kemudian juga akan bahas masalah sumpah palsu ya. Sumpah palsu. Dan tentu kalau ada sumpah palsu berarti ada kafarotnya. Kafarot tentang ilah. Apa ini ilah? Tentang ilah, rujuk atau cerai haknya suami ya. Rujuk dan cerai itu haknya penuh suami. Wanita, ibu itu tidak punya kata rujuk, kata talak itu bukan dari istri. Istri bilang talak 1000 kali ya nggak akan terjadi. Bilang rujuk 500 kali ya nggak bisa terjadi, karena rujuk dan talak itu full haknya suami ya. Jadi ini Bapak harus hati-hati, jangan sekali-kali mengatakan kita mentalak atau kata talak ini sebenarnya simbolis ya. Misalnya gini, sedang ramai pertengkaran suami istri, bilang si suami, bu nek kowe kandhane angel tak balikin wong tua mulut, itu sudah talak. Kata-kata sudah talak, hati-hati loh ya. Jangan nggak boleh guyon. Misalnya hal yang sepele ya, hal sepele masalah apa ya, masalah anak dan bu kok kowe reso ngurusi anakmu, pendidikan agama itu kan ibu di rumah kan boleh nafkah kan suami. Ini guyon ya, sebenarnya guyon, tapi suami sempat terlontar ngomong piye apa kono wes bosan sekarang itu mau harus bareng yang ibu mau, ini guyon, tapi itu sudah talak. Kamu nggak boleh guyon. Bahaya ya, itu ya, bahaya ya. Nah ya, hukum rujuk dan cerai, kuluk dan idah. Idahnya ada bu idah, tapi idah bukan bu idah ya, nggak pakai H bu. Idah, bu idah saja, IDA ini kan idah. Ya. Baik, kita akan kupas satu-satu karena ini cukup seru ya. Baru saya tulis judulnya sudah banyak japri. Belum mereka sudah japri ya. Ya, baik. Ya, ini
buah-buahan ini ya, seperti ya menarik itu. Ya apa saja? Ya. Wa tankihul musyrikati hatta yu'min wala ummatu mu'minah khairum min musyrikati walau a'jabatku. Ini artinya apa? Jadi kita tegaskan bahwa Allah itu mengharapkan nikah campur agama itu ya nggak boleh. Entah lakinya, entah wanitanya yang tidak Islam nggak boleh ya. Ya. Kecuali siap beriman, kecuali wanitanya siap beriman, mu'alaf, bersahadat ketika nikah itu. Namun banyak terjadi mu'alaf itu hanya ketika nikah, setelah itu dia masuk agama yang lama. Banyak sekali artis-artis begitu ya. Ya, alhamdulillah panjang umur. Monggo ke depan kok Pak Wandi saya. Bentar, ya. Jadi dikatakan dalam ayat ini budak ya wala matu mukminah, budak lebih baik dikawini tapi dia mukmin. Nah gitu loh. Daripada wanita cantik kaya ya baheno tapi dia musyrik ya. Gimana yang online ya, wanita cantik baheno kaya ngajak nikah ya. Oke. Oke. Ada oke nih ya, di Serabi Masjid ini ya. Iya. Ya, ini nggak boleh ya, nggak boleh. Tapi urusan dunia itu urusannya sangat seru ya Pak Nur. Kadang-kadang, wah kebuka Islam kami juga musuhnya. Ayo, baik nol kenapa lagi ya? Kasihakan. Ya, ini perlu kita pahamkan, kita camkan ya. Baik. Apa ya? Baik, kita buka ayat kedua. Ini juga apa ini? Wasaru ngambil mahid, itu mahid, ya, mahid. Kul huwa ada fa'tazilu nisa fil mahid wa taqrabuhunna hatta. Ya. Ini artinya apa? Kita lihat, pertama haid itu kotoran. Adakah yang suka kotoran? Tuh bapak-bapak buat kadung kebelet karuan. Ya, kotoran itu nggak boleh campur ya, harus jauh ya. Jangan dekati, jangan sentuh. Nah kalau sentuh itu bojoku. Ya malam kedinginan AC-nya 16 derajat di koloni itu. Mantan anyar. Tapi lagi pakai lagi head. Gimana itu kan? Bisa terjadi seperti itu ya. Itu kotoran nggak boleh dekati, nggak usah sentuh. Kalau wes kedatian bingung piye liar menyangkul gimana? Pak Thayyib. Ya. Itu ya. Kemudian jika sudah suci, nah, baru nikmati kembali, ya. Nikmati kembali. Nah, yang keempat, menikmati kembali itu di lokasi yang layak, sesuai ketetapan Allah Ta'ala. Tempat yang layak ini bukan karena ruangnya, bukan karena kamarnya ya, tapi tempat yang layak adalah yang melekat pada istri yang dimati ya. Nah, ini ada, ini memang pembahasan dewasa ini semua, nggak ada anak-anak ini ya. Anak-anak, oh ada ya, kemasa ada 18 ke atas kita Pak anggota Rusun. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi kalau baca itu mungkin pusing, dengarkan sinetron cukup ya. Nisa'ukum harsulakum waktu harsul anna si'tum waqtimu li anfusikum. Ini maksudnya apa? Artinya
istri-istrimu ibarat sawah ladang. Gangguan. Istri-istrimu ibarat sawah ladang, sawah atau ladang. Berarti harus dibajak, dicangkul kan, gitu kan? Nah, cangkullah dari mana saja, Nur, Pak Nur. Karena istri itu sawah ladang, ibu-ibu ya, maka suami berat mencangkul dengan model apapun. Model duduk, model depan-depan, model dari belakang, samping, wes saya enak aja Pak Ibu. Mana saja. Setuju ya. Cuma masuk. Ini nomor 2 ini sebenarnya menjawab yang nomor 3, yakni hal tersebut sebagai bantahan bagi kaum Yahudi yang mengolok bahwa jika mencangkul dari belakang maka keturunannya akan juling matanya itu kan, itu orang kaum Yahudi percaya seperti itu. Ya. Dan ini sekarang Allah tidak ada yang seperti itu, ya. Tidak ada yang juling, ya. Juling. Ya. Maka berdoalah sebelum mencangkul. Kira-kira seumur-umur kita ini masih ada apa enggak doa mencangkul? Allah mencangkul. Allahumma mencangkul. Siapa yang masih hafal? Pak Yedi mana hafal enggak? Seumur panjang 175 ya. Masih hafal ya? Jadi pola jasa ya. Nek sing hafal berarti masih aktif itu maksud saya. Nek sing ora hafal berarti teraktif. Ya, ini. Baik, kita lanjutkan. Ya. Kalau engkau akan menemui Tuhanmu yang Maha Esa sebab engkau patuh. Jadi orang yang berumah tangga menjaga harmoni hubungan suami istri, saling menghargai menghormati hak dan tanggung jawabnya. Suami juga menafkahi lahir batinnya, ya. Istri juga mencukupi anak-anaknya, mendidik anaknya. Maka jika itu ditepati semuanya, tidak ada kata lain akan bertemu pada Allah di yaumul kiamat. Nah ini kan kita akan melihat wajah Allah langsung, tidak hanya sekedar sekarang ini orang bingung wajah Allah itu apa. Belum. Itu iming-iming yang akan kita lihat nanti ketika di surga. Yang di neraka tentu tidak akan melihat semua itu. Ya, ini ya penting untuk hubungan suami istri. Kita lihat lagi, sumpah palsu membayar kafarat. Kafarat itu apa? Kafarat adalah budaya. Ayatnya, wala tas'alullaha qutatu li'aimanikum antabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Ya. Ini maksudnya apa? Yang pertama, di bawah asma Allah sedang sumpahnya menghalangi berbuat baik. Ini sumpah palsu banyak. Jadi banyak orang bersumpah palsu, ya. Hanya urusan dunia itu banyak orang bersumpah palsu. Ini yang nggak boleh ya. Maka lebih baik dibatalkan atau dilanggar, tapi kita bayar kafarat, ya. Daripada nanti tagihannya di akhirat berat, ya. Nah, jangan sampai dengan sumpah palsu, ya. Yang kedua, lebih bermartabat sumpahnya dilanggar sebab sumpah tidak benar. Sumpah yang tidak benar itu lebih dilanggar, ya. Artinya jangan mengakui, jangan mau suruh bersumpah tapi sumpahnya sumpah yang tidak ada manfaatnya, ya. Kafarat sesuai karena ini tafsir, jadi saya harus menghubungkan dengan ayat lain. Maidah 89 mengatakan orang yang bersumpah yang tidak benar maka harus memberi makan pada 10 orang miskin. 10 orang miskin seperti yang kita makan sehari-hari. Kalau kita makannya itu itu makannya adalah bobrek, ya, maka harus berikan 10 orang miskin bobrek juga, gitu kan.
bukan nasi kucing. Kita makanya berat yang diberikan nasi kucing nggak boleh ya. Ada grill ya. Atau ini ya, atau pilihan lain memberi pakaian pada 10 orang miskin, ya. Atau membebaskan seorang budak, ya, sudah. Atau yang terakhir, nggak mampu semuanya, ya berpuasa 3 hari berturut-turut. Nah, berpuasa ya berturut, ya. Membayar kafar. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ini ayat, nah ini mulai agak seru ya. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashur fa'auhinallaha ghafurur rahim. Jadi ini ayat ini menerangkan tentang suami ya mengilah istrinya. Suami mengilah itu berarti suami bersumpah tidak akan mencampur istrinya. Ada nggak? Banyak terjadi ya. Suami tidak mencampur istrinya bersumpah. Ilah itu sama dengan sumpahnya suami, tapi khusus tidak mau mencampuri istri, menggaul istri ya. Nah, bersumpah tidak mencampur istrinya dan istri menderita, merana, tidak dinafkahi lahir dan batin, ditengkewai, terserah dewe itu. Ada nggak kira-kira? Banyak gitu, ada nggak? Ada. Ini Bu ada ya? Ada. Ya. Maka apa? Antara rujuk atau cerai. Putusannya antara rujuk atau cerai. Kalau udah mengilah tadi itu. Ya. Nah, kita lihat yang kedua ya. Lah, ilah suami tadi Quran arba'ati ashur, berarti berlaku 4 bulan. 4 bulan istri menunggu ilahnya suami ini akan menuju cerai atau rujuk ya, karena cerai dan rujuk itu haknya suami. Istri minta aku ceraikan kamu bapak, nggak bisa. Tapi kalau bicara, ya Bu tak talak sudah selesai, ya cerai. Ya, jika rujuk wajib kafarat sumpah. Jika akhirnya 4 bulan rujuk, maka wajib membayar kafarat seperti tadi di depan tadi itu ya, beri makan orang miskin atau puasa 3 hari berturut-turut. Namun juga saling memaafkan, saling menyadari, memaklumi bahwa semua saling salah menyalahkan. Pada cerai talak itu paling dibenci Allah ya. Suami yang tidak bisa mendidik istrinya agama itu ya, maka suami itu akan terseret masuk neraka. Nah, saya katakan di sini di fikih tematik bahwa di antara kewajiban suami yang utama adalah mendidik agama pada istri dan anak-anak. Kalau suami lepas dari itu, maka suami akan tertarik ke neraka. Ya, apapun hebatnya suami, hajinya tiap tahun, ya, ngajinya bagus macam-macam, tapi lalai mendidik agama istri dan anaknya, maka dia akan tertarik masuk neraka. Jika istri anaknya akhirnya menjadi mungkar, ya, karena nggak dididik oleh seorang bapak. Hati-hati ya untuk bapak semuanya. Ya. Jika cerai berlaku hukum cerai, ya. Jika cerai berlaku hukum cerai. Jika rujuk berlaku hukum rujuk. Nah, ya. Kemudian yang ketiga, rujuk adalah hak suami. Nanti kita dibaca di Quran Al-Baqarah 228 ya. Karena rujuk adalah hak suami. Cukup dengan berkata rujuk. Jadi kalau mau rujuk kembali, ya Bu kita rujuk. Ya, itu sudah sah. Rujuk. Lebih afdol lagi rujuknya disajikan oleh kedua keluarga, misalnya kakaknya istri atau orang tuanya istri, keluarga dari suami, itu ada yang menyaksikan ya, biar tidak silak lagi ya.
Ila yang akhirnya talak yang bisa dirujuk. Ila tadi itu suami akhirnya talak yang bisa dirujuk. Ya. Jika istri sudah dicampuri, jika belum maka suami tidak berhak rujuk. Jadi ila tadi itu karena istri sudah dicampuri oleh suami, ya sudah bersetubuh nyangkul. Kalau belum nggak berhak. Mantan anyar Pak 6 bulan, 7 bulan nggak dicampuri nggak berhak ya, untuk rujuk nggak berhak karena belum mencangkul, ya. Wa mutlaqatu yatarabbasna bi nafsihi, salah satu furu. Jadi ini yang disebut dengan iddah, ya. Jika keputusan cerai, wanita wajib menahan diri sampai 3 kali kuruk atau haid 3 kali. Iya, ini penting untuk kita pahamkan. Ya. Suami paling berhak jika mau perbaiki hubungan, ya, ketika terjadi pisah ranjang. Secara medis 3 kali kuruk maka kandungan suci kembali, ya, tidak ada bekas suami lama itu tidak ada, itu Quran begitu Pak. Makanya di negeri barat banyak orang agumi Quran karena ternyata hukum Islam betul semuanya. Ya. Berlaku hukum cerai. Jika suami ingin kembali maka istri wajib menikah dulu dengan orang lain. Jadi kalau sampai cerai betul, rujuknya 1, 2 terus cerai, maka yang ketiga ini haram hukumnya. Wanita harus nikah dulu dengan pria lain. Setelah pria itu cerai baru bisa nikah lagi orang suami, dengan catatan suami yang baru itu harus sudah mencangkul. Sudah mencangkul, belum mencangkul nggak sah, harus mencangkul. Ini banyak disalahgunakan Pak, ya banyak disalahgunakan. Ya, wala yahilu lakum an ta'khudhu mimma atau kunna sa'an ila an tahabu. Ya, ini bicara masalah suami yang telah ceraikan istrinya, maka tidak boleh mengambil kembali mahar dan harta lain yang sudah diberikan kepada istrinya. Itulah ketentuan Allah. Dan yang pertama, dimungkinkan keduanya tidak ada kecocokan dan tidak paham hukum Allah, maka mahar yang diterima istri waktu nikah bisa diganti uang kepada mantan suaminya. Tapi nggak boleh emas atau itu minta, nggak boleh, ya. Tapi ganti rugi lah gitu, ya, berupa uang. Masa iddah haid 3 kali dulu, ya, iddah haid. Masa iddah orang menopause 3 bulan. Masa iddah menopause orang menopause itu 3 bulan. Dan masa iddah suami wafat 4 bulan 10 hari. Wafat berarti nunggu 4 bulan baru menikah, gitu, ya. Masa iddah wanita hamil sampai melahirkan, ya. Ini ketentuan Quran begitu. Dan hukum adalah akhlak atau tabiat, ya. Dalam hal ini melaksanakan suami istri yang diinisiasi oleh istri atau bahasa umum gugat cerai. Jadi khuluk ini haknya, kalau talak rujuk itu haknya suami, kalau khuluk itu haknya istri. Istri boleh gugat cerai, ya, kalau sudah merasa bisa ini dianiaya, tidak diberi nafkah, maka dia berhak untuk menggugat cerai suami dengan beri alasan, ya. Ini hati-hati agar kita semua terlepas dari semua, ya, yang kita hajari pada hari ini, ya. Yang mana kira-kira, jadi closingnya hari ini, ya, banyak sekali ilmu yang ternyata belum terserap semuanya dari sumber utama Quran, mulai program tafsir ringkas ini, ya. Kemudian 1 semester terlewati, ini sudah bulan September, surat Al-Baqarah belum selesai ditafsirkan, ya. Kemudian 114 surat Al-Quran akan memakan waktu berapa tahun kira-kira? Berapa tahun Pak? 5 tahun? Sangat, ya, sangat lain, ya. Tapi semoga Allah dengan kita tancapkan, ya, untuk kasih tafsir 144 surat ini, kita saya bahagia, keluarga bahagia, ya, tidak kurang satu waktu, ya. Allahumma amin. Ya Allah, semoga kebersamaan keluarga
MSI ini terus lanjut menuntaskan semua surat Al-Quran. Amin. Oke, terima kasih. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.